Insan TV, tayangan dan saluran nasihat untuk semua insan. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. Pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita dapat bertemu kembali dengan seizin Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji dan mempelajari satu kitab fikih doa dan zikir hasil buah karya Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah ta'ala. Pemirsa, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan petunjuk dan hidayahnya kepada Anda, memberikan rezeki yang cukup, yang halal, yang baik, kemudian juga memberikan kemampuan untuk menangkap dan menerima ilmu yang disampaikan oleh para ustadz kita, baik di televisi Insan ini maupun di masjid-masjid di mana Anda hadir untuk menyimak dan mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh para ustadz kita. Kemudian juga kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab fikih doa dan zikir ini. Kita telah sampai pada bab yang ke-123. Syekh memberi judul Fadlu qiraatil ayatainil akhirataini min suratil Baqarah kulla lailatin. Keutamaan bacaan dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada setiap malam. Kita telah mempelajari doa dan zikir ya, yang diucapkan sebelum tidur ya. Tentunya alangkah baiknya kalau semua yang ada sunnahnya bisa kita amalkan dan kita lakukan secara dawam ya, sehingga kita meraih ya, keutamaan-keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Syekh mengatakan laqad sabata fi sunnati anin nabi sallallahu alaihi wasallam at-targhib fi qiraatil ayatainil lataini
khutimat biha suratul Baqarah fi kulli lailatin. Yani ada di dalam sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anjuran tentang bacaan 2 ayat yang dengan 2 ayat ini ditutup surat Al-Baqarah pada setiap malam dibaca. Wa dzukira fi dzalika fadlan 'azima, dan disebutkan dalam masalah ini ada keutamaan yang agung. Fa fi sahihaini, yakni di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Abi Mas'udin radhiyallahu anhu qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Rasulullah SAW mengatakan barang siapa yang membaca 2 ayat dari akhir surat Al-Baqarah pada setiap malam, maka 2 surat ini akan memberikan kecukupan kepadanya. Wa qad dalla hadzal hadits ala fadli qiraati hatainil ayataini kullailatin fi kullalailatin. Yani hadis tadi, yakni hadis yang kita baca tadi, hadis Bukhari dan Muslim, menunjukkan, hadis ini menunjukkan keutamaan bacaan 2 ayat di dalam surat Al-Baqarah tadi, yaitu setiap malam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tuhammil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Arti ayat ini insyaallah beriman Rasul, yakni Rasulullah SAW, dengan apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya, dan juga orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, yakni Rasul dan orang-orang mukmin, beriman kepada Allah dan kepada malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasulnya, rasul-rasulnya. Mereka mengatakan kami tidak membedakan, tidak membedakan salah seorang pun dari rasul-rasulnya, semuanya diimani. Dan mereka juga mengatakan kami mendengar dan kami mentaati. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan Allah untukmu. Ghufranaka
Rabbana wa ilaikal masir, yakni hufronaka, ya Allah ampuni, mohon ampunanmu wahai Rabb, yaitu wahai Rabb kami, dan kepadamu lah akan kembali. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan beban, ya, suatu jiwa kecuali, ya, Allah Subhanahu wa ta'ala akan melapangkannya. Untuknya lah apa yang dia peroleh, apa yang dia dapat, ya, dan atas apa yang dia, atasnya lah dia, ya, apa yang dia lakukan. Ya wahai Rabb kami, janganlah engkau menyiksa kami, ya, janganlah engkau menghukum kami, ya, jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Wahai Rabb kami, ya, janganlah kami dibebankan, ya, apa-apa yang diberikan kepada engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Rabb kami, janganlah engkau memberikan beban kepada kami apa-apa yang kami tidak mampu untuk memikulnya. Maafkanlah kami dan ampunilah kami dan sayangilah kami. Engkaulah, ya, engkaulah Tuhan kami, ya, maka tolonglah kami atas orang-orang kafir. Ayat yang mulia ini, ya, penuh dengan doa dan pengakuan, ya, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang orang-orang yang beriman, ya, dan para rasulnya. Syekh mengatakan wahuma ayatani azimatani, ya, dallat al-ula minhuma ala imani rasul wal mu'minin, ya, ma'ahu billahi. Dua ayat ini, ya, dua ayat yang mulia, dua ayat yang agung ini, ya. Yang pertama dari dua ayat itu menunjukkan, ya, atas keimanan Rasul dan orang-orang mukmin yang mengikuti Rasulullah SAW, mengikuti Rasul, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga beriman, ya, kepada semua, ya, wa bikulli ma amarahum subhanahu bil imani, dan juga beriman kepada semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk beriman kepadanya. Wa qiyatuhum wa ta'atuhum lahu subhanahu fi jami'i awamirihi haitsu akhbara fiha subhanahu annahum amanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, ya. Dan juga mencontoh dan mentoladani, ya, dan ketaatan mereka, ya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dalam semua perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, atau semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mengkabarkan, ya, bahwa mereka beriman kepada Allah, ya, kepada malaikat, kepada kitab-kitabnya, ya, yang diturunkan oleh Allah, dan rasul-rasulnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza yatadhammanul ayatani bi jami'i ma akhbarallahu bihi, ya, an nafsihi wa akhbarat bihi anhu rusuluhu, ya, an sifati kamalihi wa nu'uti jalalihi. Dan ini adalah mengandung keimanan, ya, keimanan kepada semua yang Allah kabarkan, yang Allah sampaikan, ya, tentang dirinya, yakni beriman kepada apa yang disampaikan oleh Allah tentang Allah itu sendiri. Juga yang dikabarkan atau disampaikan oleh
para rasulnya tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat sempurna Allah Subhanahu wa taala dan apa-apa yang ada pada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzihihi minat tamsili wa ta'tili wa an jami'i sifatin naqs, ya, dan mensucikan, ya, mensucikan dari tamsil, yaitu menyamakan, ya, sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya, yakni bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya, ya, seperti ahlu ta'til, seperti orang-orang Jahmiyah yang menafikan sifat-sifat, seperti orang-orang, ya, seperti orang-orang, ya, kafir Quraisy, kafir dahulu, yang menyamakan Allah Subhanahu wa taala, ya, sifat Allah dengan sifat makhluknya, sehingga mereka membuat berhala-berhala. Dan ahlu ta'til, orang-orang yang menafikan semua sifat-sifat Allah atau semua yang ada pada sifat-sifat Allah, ya, semua yang ada pada sifat-sifat Allah, sehingga mereka mengatakan bahwa Allah itu tidak punya sifat. Kalau punya sifat berarti sama dengan makhluknya. Ini adalah kesalahan yang besar, itu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, Allah sendiri menunjukkan sifat-sifatnya yang ada di dalam Al-Quran, dan Rasulullah SAW juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala punya sifat-sifat yang ada di dalam hadis-hadis yang sahih, ya. Tapi meskipun kita beriman dengan apa yang ada pada nas Al-Quran dan As-Sunnah, ya, tentang adanya sifat-sifat Allah yang mulia, maka kita tidak boleh menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya, ya. Dan juga mensucikan dari sifat-sifat yang kurang, itu ya, yang kurang, yang sama dengan makhluknya, ya, yang dinyatakan bahwa Allah, ya, seperti lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, itu ya. Juga seperti yang ada di dalam surat, di dalam ayat kursi, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ini menunjukkan sifat-sifat yang kurang, ya. Dan juga wa yatadhammanul iman bil malaikati, ya, dan mengandung keimanan kepada para malaikat yang mulia, ya, bil malaikatil kiram, malaikat-malaikat yang mulia, wa jami'i, ya, ma dzukira anhum fil wahyi, dan beriman kepada semua, ya, yang ada tentang malaikat yang disebutkan, ya, tentang malaikat ini, ya, yang ada pada wahyu, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, min asma'ihim wa awsafihim wa a'dadihim wa wadhaifihim. Yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah disebutkan malaikat itu, nama-nama malaikat seperti Jibril, Mikail, ya, Israfil, ya, Malakul Maut, itu ya, dan yang lainnya, ya. Kemudian sifat-sifat mereka yang ada di dalam Al-Quran, ya, dan jumlah mereka yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan tugas-tugas malaikat ini, seperti Jibril menyampaikan wahyu Allah kepada para rasulnya. Wal iman bi jami'ir rusul alaihimus salatu, ya, wal kutubul munazzalah alaihim. Juga beriman kepada semua rasul, Rasulullah SAW, ya, Nabi Isa, Nabi Musa, ya, Nabi Ibrahim, ya, dan para rasul yang lainnya alaihimussalam, ya, dan kitab-kitab yang diturunkan, ya, kepada para rasul itu, ya, seperti apa? Al-Quran, ya,
seperti Injil, ya, seperti Taurat dan Zabur, ya, dan apa yang dikandung oleh kitab-kitab itu. Wa ma tadammanathu al-kutub, ya, minal akhbari wal awamiri wan nawahi, ya, dan apa yang dikandung atau yang ada di dalam kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang berita-berita atau perintah dan larangan. Wa annahum la yufarriquna, ya, baina ahadim min rusulillahi, dan mereka juga, ya, tidak membeda-bedakan, ya, dari salah seorang pun dari utusan-utusan Allah itu atau rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala itu. Bal yu'minuna bil jami' wa yaquluna sami'na ma amartana bihi wa nahayna, wa nahayna anhu, ya. Bahkan beriman kepada semua para rasul itu. Mereka juga mengatakan, kami mendengar, ya, apa yang engkau perintahkan kepada kami, dan kami, ya, dan apa yang engkau larang kepada kami, ya. Wa ata'na laka, ya, fi dzalika, dan kami akan mentaati engkau wahai Rasul apa saja yang, bahkan orang-orang beriman itu balil mukminun, ya, wa ata'na fi dzalika wa yas'alunahu al-maghfirah ala ma sadara minhum, ya, min taksirin au ikhlalin, dan mereka, ya, memohon, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan atas apa yang datangnya dari mereka, ya, dari kekurangan, ya, dan kekosongan. Wa yu'minuna bi anna, ya, marji'ahum, ya, wa masirahum ilaihi subhanahu, ya, fayujazihim bima amilu, ya, min khairin wa syarhin wa syarhin. Hadza khulasatu ma dallat alaihi ayatul ula, ya. Dan mereka mohon ampunan atas apa yang asalnya dari mereka, ya, dari kekurangan atau kekosongan, dan mereka beriman, ya, bahwa tempat kembali mereka, ya, atau tempat, ya, kembali mereka adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan, ya, apa yang mereka lakukan dari kebaikan, ya, atau kejahatan, ya, dari kebaikan atau dosa, ya. Maka inilah, ya, ringkasan, ya, dari surat Al-Baqarah, dua ayat yang terakhir, ayat yang pertama yang tadi kita baca. Kemudian di ayat yang kedua, wal ayatus tsaniyah, di ayat yang kedua, fihal ikhbar annallaha la yukallifu annas ma la yutiquna aw yashuqqu alaihim, ya, fi'luhu. Ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berita, ya, karena sifat kasih sayang Allah terhadap hambanya, Rahman dan Rahim Allah kepada hambanya, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani atau tidak akan memberikan beban apa yang, ya, orang-orang yang beriman itu tidak mampu atau kesulitan untuk melakukannya, ya. Jadi apabila kita kesulitan, maka boleh ditinggalkan yang wajib itu, atau mungkin diberikan rukhsah,
ya, seperti diantaranya ya puasa. Kita boleh ya berbuka puasa di bulan Ramadan apabila kita safar misalnya, telah mencapai jarak tertentu dan kita mengalami kesulitan ya. Dan kita juga boleh mengqashar sholat, itu ya. Dan Rasulullah menyampaikan orang yang tidak bisa sholat dengan berdiri ya, maka boleh sholat dengan duduk. Kalau tidak bisa dengan duduk, maka dengan berbaring ya. Ini adalah bentuk keringanan ya, rukhsah ya, dispensasi yang diberikan kepada umat Islam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bal kallafahum bima fihi ya ghada'u arwahihim ya wa dawa'u abdanihim wa salahu qulubihim ya wa zaka'u nufusihim ya wa fiha al-ikhbar bi anna likulli nafsin ma kasabat minal khairi ya. Bahkan Allah membebankan kepada mereka ya dengan apa yang merupakan ya makanan daripada roh mereka dan obat badan mereka dan kebaikan hati mereka dan kebersihan jiwa mereka. Dan di dalam surat ini juga, di dalam ayat ini juga ya, Allah memberitakan bahwa setiap jiwa itu adalah apa yang dia lakukan atau apa yang dia usahakan dari kebaikannya ya. Dan atasnya lah apa yang diperoleh ya, yakni dia akan dihukum dan disiksa karena apa yang dilakukan ya, apa yang dilakukan oleh mereka dari hasil sendiri. Walamma akhbaro ta'ala an imani rasul wal mu'minin ma'ahu wa annahum qabalu amrallahi ya bisam'i wa ta'ati. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan berita ya dari ya keimanan para rasul dan orang-orang yang beriman ya bersama rasul itu ya, maka ya mereka menerima ya perintah Allah dengan mendengar dan taat bisam'i wa ta'ah ya. Wa anna kulla ya amilin sayujazi ya bi amalihi, maka ya bahwa semua yang melakukan akan dibalas dengan apa yang telah dia lakukan ya. Wa kullul insan wa kanal insan ya urdatan litaksir ya wal khata' wan nisyan ya. Akhbaru annahu la yukalliful ibad illa ma yutiquna. Dan manusia itu ya, yang namanya manusia ya, itu yakni manusia ini akan bisa melakukan kesalahan atau kelupaan itu ya. Dan Allah mengkabarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan membebani suatu jiwa ya atau para hambanya kecuali dengan apa yang mereka mampu untuk melakukannya ya. Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan tentang doa orang-orang yang beriman ya dengan itu, Rabbana la tu'akhidna ya in nasina aw akhtana. Ya Rabb kami ya, janganlah engkau menghukumi kami ya karena ya atau jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan
ya, sampai akhir daripada apa yang ada di dalam ayat ini, ya, ila akhiri ma jaa fil ayati min da'watin mubarakatin, ya, sampai akhir daripada ayat ini dari doa-doa, ya, yang indah, ya, dan barokah. Waqad akhbara an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah qala, ya, qad fa'altu ay, ya, ajabtu liman da'a bihadhihi da'wat. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkabarkan, ya, bahwa Allah mengatakan atau Allah berfirman, ya, aku telah, ya, qad fa'altu, aku telah melakukannya. Artinya, ya, aku telah mengabulkan doa, ya, bagi orang yang berdoa dengan doa-doa semacam ini. Wa qad sabata fi sahihi Muslim, ya, an Abi Hurairah radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu na'am, ya, yakni ada di dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau berkata, yakni Allah mengatakan, ya, tentang ayat ini, na'am, yakni aku akan mengabulkan semua yang ada, ya, doa di dalam ayat ini. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jeda sebentar insyaallah, ya, dan ikutilah, ya, setelah berikut ini. Salat duha merupakan sunnah muakkadah. Terbukti telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dengan nomor hadis 1176 dari hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha sebanyak 4 rakaat dan terkadang beliau menambah sesuai keinginannya. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, kebutuhan seorang manusia kepada ilmu melebihi kebutuhannya kepada makan dan minum, karena manusia membutuhkan makan sekali atau 2 kali saja, tetapi kebutuhannya kepada sebuah ilmu sejumlah nafasnya. Bahkan suatu hikmah berkata, utlubul ilma minal mahdi ilal lahad, tuntutlah ilmu dari mulai kalian dilahirkan hingga kalian di liang lahat atau sampai dikuburkan. Yakni tiada kata berakhir untuk berilmu kawan. Dengan seperangkat gadget kita, laptop kita, tab dan lainnya, dari situ pun dapat kita dapatkan ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat kita. Maka harus kita ketahui dan camkan dan garis bawahi pada diri kita bahwasanya tiada batasan usia dalam berilmu, baik balita, anak kecil, pemuda, dewasa, tua, dan semuanya pun tetap membutuhkan yang namanya berilmu. Insan TV, tayangan dan saluran nasihat untuk semua insan. Wadduha wal-laili idza saja ما ودعك ربك وما قلى Ya, kita lanjutkan pelajaran kita. Syekh mengatakan fatadammanat al-ayatani, ya, imanal mu'minin billahi wa dukhuluhum, ya, tahta ta'atihi wa ubudiyatihi, ya, wa i'tirafihim, ya, birububiyatihi. Maka 2 ayat ini, ya, mengandung, ya, tentang keimanan atau menyampaikan tentang, mengandung berita tentang keimanan orang-orang yang beriman
kepada Allah, ya, dan masuknya mereka, ya, di bawah ketaatan kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Kemudian pengakuan mereka terhadap sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Wattiraruhum ila maghfiratihi, ya. Wa'tirafuhum bitaqsir fi haqqihi, ya. Wa iqraruhum biruju'ihim ilaihi, ya. Dan kebutuhan yang sangat yang ada pada orang-orang beriman kepada ampunan Allah. Semua kita, ya, sangat membutuhkan ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk keselamatan kita di akhirat nanti. Itu, ya. Kemudian dan pengakuan mereka, pengakuan orang-orang mukmin, ya, tentang kekurangan, kelemahan mereka, ya, terhadap kewajiban yang harus dilaksanakan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang tahu, ya, siapa Rabb-nya yang Maha tahu, yang Maha kuat, yang Maha perkasa, yang Maha berkuasa, ya, akan punya rasa takut. Dan dia akan mengharapkan rahmat Allah, ampunan Allah, pertolongan Allah, kasih sayang Allah. Maka dia akan mengakui semua kesalahannya untuk mendapatkan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pengakuan mereka, ya, tentang akan kembalinya mereka kepada Allah, bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wastisharuhum, ya, limujazatihi iyahum ala a'malihim, ya, dan perasaan mereka, ya, pada balasan Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada mereka, ya, karena amalan mereka. Wa du'atuhum iyahu, wa du'auhum iyahu, ya, subhanahu wa ta'ala, dan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan permintaan, ya, wa su'aluhum al-afwa wal maghfirah wal rahmah wan nasr, ya, alal a'da, dan permintaan mereka, ya, yakni orang-orang mukmin meminta kepada Allah, ya, meminta maaf, yakni supaya diridhokan semua kesalahan yang pernah mereka lakukan terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan ampunan dari semua dosa, dan rahmat Allah dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap musuh-musuh mereka. Siapa musuh mereka? Yaitu orang-orang kafir. Wahia bila roibin, ya, bila roibin ma'anin azimatin, ya, azimah tadullu ala kamali imanihim, ya, wa tamami qabulihim wa sidqi inqiyadihim lillahi rabbil alamin, ya. Maka dua ayat ini, ya, ya, tidak diragukan lagi, atau ayat ini tidak diragukan lagi, mempunyai makna-makna yang agung yang menunjukkan kesempurnaan keimanan seorang mukmin dan lengkapnya keimanan seorang mukmin, dan mereka menerima, ya, dan kejujuran mereka terhadap mentaati Allah Subhanahu wa taala atau Rabbul Alamin. Karena walihada, ya, akhbarun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadisi al-mutaqaddim anna man qara'ahuma
fi lailatin kafatahu. Ya, oleh karena itu Nabi SAW ya menyampaikan berita ya tentang ya di dalam hadis yang lalu ya bahwa barang siapa yang membaca 2 ayat ini ya, membaca 2 ayat ini pada malam harinya atau ketika malam hari, Allah akan mencukupkan ya, memberikan kecukupan padanya. Imam ya, Al-Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam kitabnya At-Tuhfatul Dzakir atau Tuhfatul Dzakirin, beliau menyampaikan ya, ai aghnatahu min an qiyami tilkal lailah bil Qur'an. Maksud Allah mencukupkan ya, artinya Allah Subhanahu wa taala mencukupkan dia ya dari membaca Al-Qur'an setiap malam atau pada malam itu. Au adza'atahu ya an qiraatihi Al-Qur'an. Atau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepadanya atau memberikan ganjaran atau pahala kepadanya ya dari membacaannya Al-Qur'an. Ya. Au adza'atahu fima yata'allaq bil i'tiqad ya lima ishtamalat alaihi minal imani wal a'mali ijmalan. Ya. Atau Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan pahala dari 2 ayat ini ya, dari bacaan Al-Qur'annya, atau memberikan pahala atau ganjaran ya dari 2 ayat ini pada apa yang berkaitan dengan i'tiqad ya, berkaitan dengan keimanan atau keyakinan ya. Karena ayat ini meliputi ya dari keimanan ya, kemudian iman dan amal soleh ya secara global. Au rafa'atahu ya an kulli su'in wa makruhin, atau Allah Subhanahu wa taala ya dengan melalui 2 ayat ini Allah akan ya mengangkatnya ya atau menyelamatkan dia ya waqatahu, menyelamatkan dia dari semua kejahatan atau semua yang dibenci. Au kafatahu syarhu syaitan, atau Allah mencukupkan dengan 2 ayat ini ya dari godaan syaitan ya. Au ghairu ya au syarhu saqalaini ya au syarhul afati kulliha ya, atau kejahatan ya jin dan manusia ya, atau kejahatan ya kesalahan-kesalahan semuanya. Au kafatahu ya bima hasala ilaihi min sawabi ghairiha, atau kedua ayat ini mencukupkan ya dengan apa yang diperoleh untuknya dari pahala ya yang lainnya. Wala mani'a min ya iradati hadhil umur jami'a, maka ya tidak ada larangan untuk memaksudkan dari semua yang tadi disampaikan. Wa yu'ayyidu dzalika ma taqarrara fi ilmil ma'ani wal bayan ya. Dan yang menguatkan ini ya, menguatkan pendapat-pendapat ini ya, apa yang disampaikan atau ditetapkan di dalam ilmu bayan dan ilmu ma'ani, yakni salah satu dari ilmu balagha ya, min anna ya
hadzafal muta'alliq min anna hadfal muta'alliq ya mus'irun bit ta'mim, ya, yakni dari membuang yang berkaitan itu menunjukkan keutamaannya. Faka'annahu qala kafatahu min kulli syarrin aw min kulli ya ma yakhafu, ya, wa fadlullahi wasi'un, ya. Maka ya semuanya ini dia berkata, ya, Allah, kedua ayat ini akan mencukupkan bagi pembacanya dari semua kejahatan atau semua yang dia takutkan, sedangkan keutamaan Allah itu banyak. Yani keutamaan Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Wa qad ikhtara al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, dan Imam Ibnul Qayyim memilih, ya, anna ma'na kafatahu, ya, ay min syarhi ma, ya, yu'dhihi, faqala fi kitabihi al-wabilus sayyib as-sahih anna ma'naha kafatahu min syarhi ma yu'ayyiduhu ma yu'dhihi, ya, wa qila kafatahu min qiyamil laili wa laysa fi syai'. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, ya, bahwa makna kafatahu, kedua ayat ini mencukupkan, ya, artinya dari semua kejahatan yang akan mengganggu dia. Maka dia berkata di dalam kitabnya Al-Wabilus Sayyib as-sahih, yakni yang benar, bahwa maknanya Allah akan menyelamatkan dia, melindungi dia dari kejahatan, ya, yang akan mengganggu dia. Dan ada yang mengatakan Allah akan mencukupkan dengan membaca dua ayat ini, ya, dari qiyamul lail, yakni dari salat malam, ya, dan itu tidak ada walaysa bisyai', yakni tidak apa-apa, ya. Fahariyun, ya, bil muslim, dan dianjurkan untuk orang muslim ayyuhafidhu ala qiraatihi ala qiraati hatainil ayataini kulla lailatin. Maka sangat dianjurkan bagi seorang muslim, ya, untuk selalu menjaga, ya, atau selalu membaca dua ayat ini setiap malam, ya, lianala ba'da al-mau'ud al-karim, ya, lianala hadzal mau'udul karim, mau'udul karim bi ayyukfa min kulli syarrin bi yu'dhihi, ya. Yani sangat dianjurkan bagi setiap muslim, ya, untuk selalu menjaga bacaan dua ayat ini setiap malam, ya, untuk memperoleh yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, janji yang mulia ini, ya, dan mencukupkan dari semua kejahatan yang mengganggunya. Dan ada di dalam waqad waroda, ya, an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ada hadis dari Ali bin Abi Thalib, semoga Allah memberikan keridhaan kepada beliau, ya, ma ara ahadan, ya, yaf'alu ma'ahul islam balaghuhu al-islam, ya, yanamu hatta yaqra'a ayatal kursi, ya, wa khawatima suratil baqarah fa innahum, ya, min kanzin tahtal arsy. Itu, ya. Ali bin Abi Thalib mengatakan, aku tidak melihat seorang pun, ya, yang berakal, itu, ya, yang mampu untuk berpikir, ya, yang Islam sampai kepadanya, kemudian dia tidur, ya, tertidur sehingga, ya,
dia membaca ayat kursi dan penutup daripada surat Al-Baqarah ini, ya, maka dia ini akan fa innaha min kanzi tahtal arsy, karena itu adalah simpanan, harta simpanan yang ada di bawah arsy. Kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan fa innama man, ya, fa innama, ya, min kanzin tahtal arsy, fa innaha min kanzin tahta arsy, dan karena ini adalah, ya, simpanan yang ada di bawah arsy. Sabata marfu'an, ya, yakni ada hadis yang marfu' sampai kepada Rasulullah SAW, ya, pada selain apa yang ada pada hadis, ya. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam sanadnya dari Abi Dzar, ya, radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan, ya, u'titu khawatima suratil Baqarah, ya, min kanzin tahtal arsy. Rasulullah mengatakan, ya, aku diberi, ya, penutup surat Al-Baqarah yang itu merupakan simpanan, ya, di bawah arsy. Wa fil musnad aidan, di dalam musnad juga dikatakan, ya, dari Uqbah bin Amir, semoga Allah memberikan keridhaan kepada beliau berkata, Rasulullah SAW berkata, Iqra'il ayataini, ya, min akhiri suratil Baqarah fa inni u'tituha min tahtil arsy. Ya, Rasulullah mengatakan, ya, Rasulullah SAW mengatakan, bacalah 2 ayat, ya, 2 ayat dari akhir di dalam surat Al-Baqarah, ya, maka fa inni u'tituhuma, aku telah diberikan, ya, 2 perkara itu dari 2 di bawah arsy. Kemudian hadis yang lain, ya, wa mimma warada fi fadli hatainil ayataini, ya, ma akhrajahu al-Imam Muslim fi sahihihi, ya, an Abi Abbas radhiyallahu anhuma qala, di antara keutamaan, ya, 2 surat akhir ini, 2 surat di akhir surat Al-Baqarah ini, ya, tentang keutamaannya adalah seperti apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud, ya, di dalam kitab Sahih Muslim dari Ibnu Abbas, ya, beliau berkata, bainama Jibril, ya, bainama Jibril qa'idun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Izami'a naqidan min fawqihi farafa'a ra'sahu faqala, ya, hadha babu, ya, hadha babun futiha al-yawm lam yuftah faqat illa al-yawm fanazala minhu, ya, malakun faqala, ya, faqala hadha malakun nazala ila al-ard thumma lam yanzil qat illa al-yawm fasallama wa qala abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka fatihatul kitab, ya, wa khawatimu suratil Baqarah lan naqra bi harfin minha illa u'titahu, ya, yakni dikatakan,
ketika kami, kata Ibnu Abbas, ketika kami berada dari Uqbah bin Amir, ketika kami berada ketika kami berada di sisi Rasulullah SAW, duduk di sisi Rasulullah SAW, tiba-tiba beliau mendengar suara dari atas, kemudian beliau mengangkat kepalanya, kemudian beliau berkata, inilah pintu inilah akan dibuka pada hari yang tidak pernah, pada suatu hari yang tidak pernah sama sekali dibuka, sehingga kecuali hari ini. Kemudian akan turun dari pintu itu para malaikat, dan malaikat itu, dan Allah berfirman, faqala, dan dia berkata, inilah malaikat yang turun ke bumi, yang tidak turun sebelumnya kecuali hari ini, kecuali hari ini. Fasallama, dan beliau memberi salam, dan dia berkata, abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka. Kata malaikat itu, abshir, yakni beri kabar gembira, atau sampaikanlah berita senang ini dengan dua cahaya yang diberikan kepadamu, dua cahaya itu. Kemudian yang tidak pernah diberikan kepada, yang tidak pernah kami berikan, yang tidak pernah dua ayat itu diberikan kepada nabi-nabi sebelum kamu, yaitu surat Al-Fatihah dan dua penutup surat Al-Baqarah. Engkau tidak akan membacanya satu huruf pun kecuali engkau akan diberi. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, i'lam annallaha subhanahu a'ta nabiyahu Muhammadan. Ketahuilah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian akhir-akhir dari surat Al-Baqarah, maka man kana za tahta min kanzin tahtal ars, dari simpanan yang ada di bawah ars, yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun darinya. Wa man tadabbara hadhil ayat, barang siapa yang memeriksa atau merenungkan ayat ini dan memahami apa yang terkandung di dalam ayat ini, maka tentang hakikat din dan kaidah-kaidah keimanan yang 5, dan bantahan terhadap semua yang dibatilkan, dan inilah dan apa yang terkandung tentang kesempurnaan nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya dan umatnya, dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, dan Allah mengutamakan mereka atas apa-apa yang selain mereka, Kemudian falyuhnil ilmu, hendaklah falyuhnihi al-ilm,
hendaklah mencukupkan ilmu. Kemudian menyebutkan rahimahullah ta'ala tentang tentang dirinya, ya, tentang keimanannya, tentang keimanan. Di dalam wa fi kalamihi rahimahullah ta'ala, dalam ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, yaitu anjuran al-hassa 'alal ibadah, al-hassa 'alal inayah, ya, bihatainil ayataini. Anjuran untuk perhatian terhadap dua ayat ini, ya, dengan menghafal atau membaca, ya, dan mentadaburi, ya, yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Allah lah kami mohon pertolongan dan kemampuan dari memahami ayat-ayat Al-Quran ini, ya, terutama yang ada dua ayat yang ada di dalam surat di akhir surat Al-Baqarah. Nah, inilah pemirsa yang bisa disampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Insya Allah kita jeda sebentar, kemudian kita akan melanjutkan membuka sesi tanya jawab. وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق. Tahukah saudara apa penghapus pahala? Tahukah saudara yang terbesar dari dosa? Tahukah saudara apa penyebab hamba kekal di neraka? Yaitu menyekutukan Allah dengan hambanya yang lemah. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah perkara yang besar, karena Allah akan menghapus pahala pelakunya dan tentunya mereka akan kekal di neraka. Tapi kezaliman yang dimaksud ini adalah kesyirikan, yaitu orang-orang yang beriman lalu menjaga kesucian imannya, tidak mencampurkan keimanannya dengan zalim, kesyirikan. Innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul. Maka marilah kita berdoa agar tidak tercampak ke dalam kesyirikan kepadanya. Insan TV, tayangan dan saluran nasihat untuk semua insan. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui SMS, akan saya bacakan dan insya Allah akan saya jawab pertanyaan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Ririn Gresik, beliau bertanya, Waalaikumsalam,
Ustadz, bolehkah bacaan zikir dibaca pada saat sujud? Di sini kita lihat zikir apa dulu. Kalau zikir itu merupakan doa dari sunnah, ya, yakni yang ada di dalam hadis, maka boleh, itu ya. Kalau yang zikir ini berupa ayat-ayat Al-Quran, maka itu ada larangan, itu ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, Assalamualaikum, saya hamba Allah dari Subang. Waalaikumsalam, barakallahu fiik. Ya. Kalau pelaksanaan zikir pagi dan petang, haruskah kita zikir ba'da sholat seperti biasa dulu, atau langsung zikir pagi petang saja? Semoga pertanyaan bisa dimengerti Ustadz. Syukron, ya. Afwan, jazakumullahu khairan katsira wa iyyakum. Terima kasih, ini pertanyaan yang Masya Allah, yang bagus sekali, ya. Yaitu ketika kita pagi setelah sholat subuh atau sholat asar, ketika kita mau melaksanakan zikir pagi atau petang atau sore, kita doa dulu, zikir dulu, zikir ba'da sholat. Ya, setelah zikir ba'da sholat, baru kita baru kita melaksanakan zikir ini, zikir pagi dan sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya ingin bertanya, bacaan apa yang baik dibacakan akan terhindar dari gangguan jin dan syaitan? Ya, kalau kita ingin terhindar dari gangguan jin dan syaitan, pertama, laksanakan sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu dengan berjamaah, ya, dengan masyarakat, bukan di rumah. Yang kedua, ya, selalu berzikir setelah tidur, ya, dan sebelum tidur. Zikir pagi dan petang, itu ya, kita laksanakan. Insya Allah, ya, akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah dalam membaca surat Al-Baqarah, ya, surat Al-Baqarah ayat 2 rakaat yang terakhir dianjurkan sebelum tidur? Dua ayat yang maksudnya yang terakhir dianjurkan sebelum tidur atau pada tengah, ya, saat qiyamul lail. Mohon dijelaskan. Sebelum tidur ini bacaannya, itu ya, setiap malam sebelum tidur kita baca. Insya Allah kita akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum. Ya, ini ada telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Pak Muklis di Sukabumi. Iya, silahkan Pak. Barakallahu fiik. Ya, wakil-wakil. Saya mau bertanya nih. Iya, silahkan. Bisa berdoa di dalam tasawuf akhir gitu ya, sebelum salam gitu. Zikir sebelum salam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kita boleh berdoa, ya, dengan doa-doa, ya, ketika sebelum salam, dengan doa-doa yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Rasulullah SAW, dan diamalkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Doa diantaranya supaya dilindungi dari fitnah Dajjal, itu ya, atau doa untuk mohon rezeki, itu boleh, itu ya. Iya, ini ada telepon, silahkan.
Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa Pak? Pak Ari di Medan. Dengan Pak siapa? Pak Ari di Medan. Oh iya, silahkan Pak Ari dari Medan. Ini Alhamdulillah, Pak Ustaz, terima kasih. Apa keutamaan apa tadi? Maaf ini ada gangguan teleponnya itu. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa benar surat Toha itu dibaca setiap malam untuk orang yang belum menikah, memiliki faedah mendekatkan jodoh? Kalau membaca surat Toha kapan saja, ya, tidak harus setiap malam, siang malam boleh, ya, dapat pahala insya Allah. Tapi dengan keyakinan supaya didatangkan jodoh dan lain sebagainya. Nah, ini perlu dalil yang sahih dari Rasulullah SAW. Itu ya, bukan dari qala wakila, qala fulan wa qala fulan, berkata fulan dan berkata fulan. Nah, kalau tidak ada dalil, maka itu tidak ada. Ya. Kalau kita pengen jodoh, doalah ya kepada Allah Subhanahu wa taala supaya didekatkan jodoh kita, ya, dipilihkan jodoh kita yang cocok untuk diri kita, agama kita, ya, keadaan kita. Nah, insya Allah kita akan menemukan jodoh kita yang terbaik dan merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ada telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Pak, dengan Bapak siapa? Dari Pak Muradi di Semarang. Iya, silakan Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, silakan. Mau tanya masalah toharoh, Ustaz. Tentang apa Pak? Toharoh. Tentang maaf. Oh, tentang toharoh. Iya, silakan Pak. Kalau kita kencing, iya, kencing, terus kita tebok, itu airnya nyiprati, itu hukumnya airnya najis apa enggak, Ustaz? Kita kencing gimana? Kalau kita bersuci cebok lah, cebok. Pakai cedok. Ya, terus itu nanti airnya nyiprati di anggota tubuh kita najis apa enggak, Ustaz? Nyiprati itu di ember. Ya, nyiprati di anggota tubuh kita. Oh, anggota tubuh. Ya, kalau kita nyiprat di anggota tubuh, ya kita siram kencing kita. Karena kencing orang dewasa itu najis. Maka kita siram. Maksud saya yang saya tanyakan itu cipratannya air tuh, bukan air kencingnya. Airnya? Ya, waktu kita, ya, air dari pipis kita, terus tebok itu nyiprati airnya gitu loh. Masih campur dengan air kencingnya, hukumnya najis apa enggak? Bagaimana Pak? Jadi kita kencing, airnya nyiprat kemana? Ke anggota tubuh kita. Ke tubuh kita. Tapi airnya. Ya, tapi bukan air kencingnya yang nyiprat di tubuh kita. Airnya nyiprat ke anggota tubuh kita, nggak apa-apa Pak? Iya. Itu najis apa enggak airnya itu, Pak? Kalau air yang sudah bercampur itu nggak najis, tapi air itu tidak boleh dipakai untuk berwudu. Maksudnya airnya dialirkan kemana? Bekas kencingnya itu. Oh, iya. Jadi mohon penjelasannya saat itu maksudnya kalau kita cebok terus nyiprat itu loh, airnya itu nyiprat di dalam anggota tubuh kita, hukumnya air najis apa enggak? Oh enggak najis. Air cebok.
Bekas cebok. Kalau nggak mau kalau kita cebok Iya. di air kencing loh, itu terus nanti taruh di tanah terus nyiprati di anggota tubuh kita, itu nanti sudah campur air kencingnya. Ya kan kita cebok, misalkan seorang kencing, dicebokin. Ya, betul nggak? Ya, ya. Airnya cebok itu kan dibuang, Pak. Ya sudah, selesai. Maksudnya jatuh terus nyiprati itu nanti cipratannya itu, Cipratannya nyiprat kemana? nyiprat ke anggota tubuh kita. Oh, iya, jadi airnya, air bekas cebok itu nyiprat ke tubuh kita. Ya. Iya, nggak najis. Kalau airnya itu suci, air itu masih suci, mensucikan. Kalau kencingnya nyiprat ke tubuh kita, itu najis. Ke pakaian kita, itu najis. Oh, iya. Walaupun airnya itu campur dengan air kencing nggak najis. Ya kan itu cebok, Pak. Orang kencing masa masih kencing dicebokin, masih ngucur. Kan ditunggu kencingnya selesai baru dicebokin. Berarti air itu air apa? Yang nyiprat itu air yang dipakai untuk cebok. Oh, ya, berarti nggak najis ya? Nggak najis. Oh, berarti cipratannya itu nggak najis. Cipratan air untuk cebok itu. Bekas cebokan, bekas cebok. Hah? Bekas cebok. Iya, bekas cebok, air cebok itu. Oh, iya. Ya. Terima kasih, Ustaz. Iya, sama-sama, Pak. Mudah-mudahan barokah untuk Bapak. Barakallahu fiik. Ya. Kita lanjutkan. Ya, ada pertanyaan lagi. Halo, Assalamualaikum. Silahkan, dengan Bapak siapa, Pak? Dengan Bapak Herman di Sumbar. Maaf, Bapak, pesawat televisinya dikecilin. Iya, Pak. Iya. Silahkan, Bapak. Ini saya mau nanya, Pak. Silahkan. Itu sesudah sholat fardu berjemaah itu pakai doa atau enggak pakai doa lagi, Pak? Itu kalau memang pakai doa. Bagaimana, Pak? Bagaimana? Setelah sholat fardu berjemaah itu Iya. berdoa gitu, Pak. Jadi setelah sholat fardu berjamaah salam gitu ya? Ya, apa berdoa masing-masing atau kalau memang iya tata caranya gimana gitu sampai akhir gitu. Kalau apa enggak pakai doa gitu, cuman sampai salam aja atau disambung dengan doa lagi gitu. Iya, sudah, Pak? Iya. Yang ditanyakan cuma ini atau ada lagi yang ditanyakan? Apa, Pak? Ya, sudah. Ya, jadi apabila orang sholat kemudian salam, ya, apakah doa masing-masing? Itu ya pertanyaannya, insya Allah. Atau doa bersama, ya, atau berzikir? Yang benar adalah berzikir masing-masing. Pertama, ya, baca zikir-zikir yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, ya, seperti Allahumma antas salam wa minkas salam, ya, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya, ya. Kemudian yang selanjutnya apa? Membaca. Ya, boleh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita melanjutkan sholat sunnah. Ya, kemudian kita berdoa. Itu. Ya, ada telepon masuk, silahkan. Dari Bapak siapa? Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari Abu Ihsan, Ustaz, di Tasikmalaya. Ya, silakan Ustaz, Bapak Abu Ihsan. Begini Ustaz, kan ada keterangan bahwa setiap ruh anak Adam itu telah melakukan perjanjian atau persaksian bahwa Allah itu sebagai Robnya saja. Nah, kecuali dengan memahaminya dengan iman, Ustaz, apa kewajiban kita itu mengimaninya? Apakah orang yang telah mendalami tentang keilmuan dan keimanannya telah tinggi itu akan merasakan bahwa kita itu telah melakukan persaksian, Ustaz, atau bagaimana? Karena kami sebagai orang awam, katakanlah secara matematika tidak pernah merasakannya saja. Jelas kan? Iya. Jadi saya ulang ya, bahwa roh anak Adam itu ada perjanjian dengan Allah ketika dalam hadis riwayat Abu Dawud itu ya. Iya. Ketika sebelum Nabi Adam diciptakan diberi roh itu, punggungnya kemudian ditepuk oleh Allah, keluar semua roh calon anak cucu Nabi Adam. Kemudian Allah berkata, alastu bi rabbikum, ya, bukankah aku ini Robmu? Kata anak Adam itu, qalu bala syahidna, itu ya, seperti yang ada di dalam Al-Quran. Mereka menjawab, ya, iya, kami bersaksi. Ya. Nah, kita beriman dengan apa yang ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya tentang ini. Itu ya, tentang ini, beriman. Ya. Ini perjanjian bahwa perjanjian fitrah, bahwa manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, yaitu mentauhidkan Allah dengan tauhid rububiyah. Ya, seperti disampaikan oleh Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bahwa setiap manusia itu yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Ya. Kemudian dua orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi atau Nasrani atau Majusi. yakni orang-orang yang tidak mentauhidkan Allah, semuanya ini tidak mentauhidkan Allah. Itu ya. Lalu ya itulah ya. Dan Allah juga menentukan takdir manusia sebelum manusia dilahirkan. Bahkan sebelum manusia Allah menciptakan bumi dan langit ini, ya, Allah telah menuliskan takdirnya semuanya, ya, termasuk dia sesat atau dia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini semuanya harus kita imani, iman kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Terus bagaimana Pak pertanyaannya? Yang jadi pertanyaan Ustaz, apakah apabila ya pertanyaannya begini, apakah kita diwajibkan atau diharuskan menggali terus ilmu tentang tersebut sehingga kita benar-benar merasakan bahwa kita pernah melakukan perjanjian atau tidak disyariatkan mencapai ke sana Ustaz? Gimana Pak? Maaf, ulangi. Apakah kita disyariatkan terus atau kejadian tersebut sehingga kita benar-benar merasakan dan menyadarinya Ustaz, atau tidak cukup mengimani saja Ustaz? Ya, kita beriman, mengimani bahwa perjanjian itu ada dan pernah dilakukan. Ya. Walaupun bagaimana? Walaupun kita tidak merasakan atau tidak menyadarinya Ustaz. Ya, kita tidak merasa karena kita tidak tahu dahulu itu. Masalah gaib ini. Oh iya, insyaallah. Ya. Insyaallah cukup Ustaz. Iya, ya, jadi karena kita juga harus iman kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalat, kata Allah. Iya. Beriman kepada yang gaib, kita nggak tahu perjanjiannya, tapi telah disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam nas Al-Quran dan disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, maka kita beriman. Iya. Gitu Pak. Iya. Dan ada pertanyaan Pak, boleh Ustaz? Iya, sama-sama.
Ambil ayat sebentar, masih ada pertanyaan, Ustaz? Iya, boleh, silahkan. Begini, Ustaz, saya membaca itu bahwa salafus saleh itu... Iya, maaf ini terputus. Ya, kita telah sampai waktu kita ya berakhir, maka saya mohon maaf kalau pertanyaan-pertanyaan belum bisa, yang sudah masuk belum bisa dijawab dari apa yang disampaikan tadi. Apabila ada kebenaran yang disampaikan tadi, itu adalah datangnya dari Allah, merupakan taufik dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kesalahan, itu adalah kesalahan saya ya, dan gangguan syaitan mungkin, dan juga saya mohon maaf dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup pertemuan kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. Kami mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah mengikuti program acara ini, dan kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada para donatur yang telah menyumbangkan rezekinya. Dan kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh TV kabel yang merilai program acara kami atas partisipasinya dalam kegiatan berdakwah. Semoga menjadi amal soleh yang memberatkan timbangan kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.